Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali lewat sidang anak-anak online. Nah, adik-adik kita ketemu lagi. Lama kita tidak ketemu karena kakak tidak bisa membuat video buat kalian. Kakak minta maaf. Lah, untuk pagi ini adik-adik kakak mau membawakan suatu cerita di Perjanjian Lama, yaitu tentang Raja Saul. Sebelum kakak melanjutkan cerita kakak, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, oh kami boleh datang kepadamu, oh bersama anak-anak Tuhan, walaupun lewat online. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, oh dalam sidang anak-anak ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau pertemukan kami kembali dengan anak-anak. Tuhan, biarlah di pagi ini, oh Engkau menjadi segala sesuatu bagi kami, sehingga Tuhan apa yang kami sampaikan bisa diterima oleh anak-anak. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, di sini kakak mau bertanya, apakah kalian mau Tuhan sebagai raja kalian, atau mau seorang manusia menjadi raja kalian? Nah, adik-adik, kalau Tuhan yang menjadi raja kalian, tentunya menyenangkan sekali. Kalian penuh dengan sukacita, karena Tuhan tidak pernah tidak banyak memerintah. Tapi kalau manusia yang jadi raja, kemungkinan kalian disuruh menuruti semua perintah raja, atau mungkin rajanya baru lewat, kalian harus sujud menyembah pada raja kalian. Nah, adik-adik, kalau manusia ya, kalau raja manusia itu bisa memerintah apapun. Misalkan rajanya memerintah sama kalian, "Hei kalian yang punya anak laki-laki harus berlari di samping kereta kudaku," atau "Hai kalian yang punya anak laki-laki harus berperang bersama aku, hai kalian yang mempunyai anak perempuan harus menjadi juru masakku, harus menjadi juru rotiku tanpa aku upahi." Nah, adik-adik, raja ini, kalau raja manusia ini ya, itu dia mau memerintah itu seenak hatinya adik-adik. Misalnya disuruh membayar pajak, bisa pajaknya itu bisa per minggu, bisa per bulan, atau bisa per tahun. Nah, raja ini karena kalau raja manusia itu banyak sekali ambisinya. Nah, kira-kira adik-adik, kalau Tuhan yang menjadi raja kalian, kalian tentu senang. Tapi kalau manusia menjadi raja kalian, kemungkinan besar kalian juga kurang senang, karena banyak sekali peraturan atau banyak sekali suatu permintaan. Nah, adik-adik, di sini di zaman bangsa Israel dulu, itu bangsa Israel itu adalah umat Allah. Bangsa Israel itu mempunyai raja, yaitu Tuhan. Raja mereka adalah Tuhan mereka. Tetapi adik-adik, bangsa Israel ini suatu hari dia meminta raja pada Nabi Samuel. Nah Samuel ini apa sih? Terkejut, kalian mau minta raja? Berarti kalau kalian meminta raja, kalian menolak Tuhan sebagai raja kalian. Nah, kemudian Nabi Samuel ini juga mengutarakan bahwa nanti kalau kamu minta
raja. Kalau raja kamu jahat, raja kamu bengis, raja kamu seenaknya sendiri, kamu bagaimana? Apa tidak lebih baik kalau Tuhan itu yang menjadi raja kalian? Kalian dipimpin oleh para nabi dan dipimpin oleh hakim-hakim. Kalian tidak perlu meminta raja, tapi bangsa Israel ini tetap minta seorang raja. Nah, bangsa Israel ini berkata bahwa, "Hai Samuel, kamu sudah tua, harus ada penggantinya. Aku mau raja." Nah, kemudian Samuel pun berdoa pada Tuhan karena bangsa Israel ini minta seorang raja. Nah, kemudian Tuhan berfirman pada Samuel bahwa Tuhan akan memberikan raja pada orang-orang Israel atau bangsa Israel. Tapi raja yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Nah, Samuel berkata, "Lah, kalau bangsa Israel mau dikasih raja, terus siapa?" Nah, Samuel bertanya. Kemudian Tuhan membuat suatu yang rencana yang lucu atau yang unik. Nah, ini yang dipilih menjadi raja itu adalah orang dari suku Benyamin. Orangnya begitu gagah, orangnya begitu elok. Nah, Tuhan memilih dia ini karena Tuhan memandang parasnya yang begitu elok, yang begitu tampan. Dia dari suku Benyamin. Dia anak Kesi. Nah, adik-adik kira-kira sudah tahu belum siapa ya namanya itu yang dipilih oleh Tuhan? Siapa adik-adik? Iya adik-adik, namanya Saul adik-adik. Nah, ini Tuhan itu memakai cara yang lucu agar Saul ini bisa bertemu dengan Samuel untuk diurapi Samuel menjadi raja bangsa Israel. Nah, suatu hari itu keledai betinanya orang tuanya Saul itu hilang adik-adik. Keledai betinanya hilang dan Saul ini mencari bersama bujangnya adik-adik berhari-hari. Nah, setelah capek mereka istirahat, kemudian bujangnya ini berkata, "Kita sudah mencari keledai ayahmu selama 3 hari, kita tidak ketemu. Mbok coba, yuk kita bertanya sama Samuel, apa sih yang direncanakan Tuhan? Maksud Tuhan itu apa? Kok keledai kita selama 3 hari tidak ketemu?" Nah, kemudian Saul sama bujangnya ini datang pada Samuel. Nah, setelah datang, kemudian Samuel pun mengurapi Saul menjadi raja. Nah, ini dengan Saul datang ke tempatnya Samuel, nah itulah cara yang dipakai Tuhan untuk mempertemukan Saul dengan Samuel. Nah, adik-adik, di hari pertama Saul menjadi raja, itu Tuhan memberikan suatu tugas, yaitu tugasnya itu kakak bacakan ya di 1 Samuel 11 ayat 2. Nah, tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucukil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap bangsa Israel," atau segenap orang Israel. Nah, adik-adik, Nahas ini adalah orang Amon yang meminta orang Yabesi Gilead untuk menyerahkan mata kanannya untuk dicungkil oleh
Nahas orang Amon ini. Nah, orang Yabes Gilead ini minta waktu selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari ini, selama 7 hari ini mereka menyebar suatu berita, menyebar suatu berita ke seluruh bangsa Israel bahwa di daerah mereka atau orang-orang mereka mau diserang oleh Nahas orang Amon ini, bahwa mata kanan mereka mau dicungkil. Nah, di saat itu Raja Saul ini mendengar bahwa Yabesi atau Gilead ini mau diserang orang Amon. Bahkan orang Amon ini memaksa untuk menyerahkan daerah mereka. Kemarahlah Raja Saul ini. Kemudian Raja Saul mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk memerangi orang Amon ini. Dan Tuhan membuat suatu kemenangan yang cukup besar sehingga orang Amon ini dikalahkan oleh bangsa Israel. Nah, inilah tugas pertama yang diberikan Tuhan pada Saul, yaitu memerangi orang Amon. Nah, suatu hari Samuel mengumpulkan orang-orang Israel. Nah, tapi Nabi Samuel ini juga berpesan bahwa kalian harus menaati perintah Tuhan, karena Tuhan adalah raja kalian yang sebenarnya. Kalian harus taat apa yang diperintahkan Tuhan. Kalian tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi adik-adik, karena apa? Itu orang-orang bangsa Israel tadi toh kan sudah dikumpulkan, tapi ternyata adik-adik, orang-orang Israel ini dikepung oleh bangsa Filistin. Mereka ada 6.000 orang berkuda, 3.000 orang yang kereta ya, naik kereta, dan seperti pasir di laut orang yang bertombak atau berjalan kaki. Nah, bangsa Israel ini ketakutan adik-adik. Ada yang melarikan diri, dia karena saking takutnya sembunyi di gua. Bahkan dia sembunyi di lekuan batu. Dia juga sembunyi di perigi. Bahkan ada yang nekat adik-adik menyeberangi sungai yang arusnya berlawanan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapi adik-adik, di sini Raja Saul berusaha untuk taat adik-adik. Tapi di hari yang ke-7, karena sebelumnya Samuel sudah berpesan pada Raja Saul bahwa tunggulah selama 7 hari. Sebelum aku datang, jangan mengadakan suatu persembahan. Nah, karena Saul ini sudah menunggu 7 hari, Saul berkata, hari ini sudah 7 hari, tapi Samuel nggak datang-datang. Saya sudah ketakutan. Bahkan orang-orang yang mengikuti aku berserak semua. Mereka mulai meninggalkan aku satu persatu. Ya, sekarang kita mempersembahkan korban aja pada Tuhan, nggak usah menunggu Samuel. Nah, akhirnya Samuel ini raja, karena Samuel belum datang, ditunggu selama 7 hari ini juga belum datang. Akhirnya si Raja Saul ini mengadakan persembahan sendiri. Nah, setelah Raja Saul ini selesai mengadakan persembahan, kemudian Samuel datang. Nah, Samuel marah-marah. Kenapa kamu tidak sabar untuk menunggu aku sesaat saja? Padahal Tuhan sudah memerintahkan kalian harus menaati perintah Tuhan, tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Raja Saul pun berkata, kalau semuanya baik-baik saja, mungkin aku bisa taat pada Tuhan.
karena ini sangat genting bahwa saat ini dikepung oleh orang-orang Filistin. Nah, kemudian Samuel berkata pada Raja Saul, perkataan Samuel ini ada di 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mau mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah adik-adik, itu yang dikatakan Samuel kepada Saul. Nah, adik-adik, Raja Saul ini dijadikan raja, itu tidak mau mentaati perintah Tuhan. Karena tidak mentaati perintah Tuhan, maka Raja Saul pun tidak ditetapkan menjadi raja untuk selamanya. Tapi Tuhan masih menaruh belas kasihan pada Raja Saul. Nah, dengan lantaran atau dengan anaknya Saul, yaitu Yonatan, Tuhan memakai Yonatan untuk melawan bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin ini bisa dikalahkan, kalah besar-besaran melawan bangsa Israel. Nah, untuk yang perintah untuk yang kedua kali, yaitu Tuhan memerintahkan Raja Saul ini untuk membinasakan seluruh orang-orang Amalek. Tapi di sini sayang sekali, Raja Saul kembali tidak menaati perintah Tuhan. Malahan yang mengenaskan adik-adik, Raja Saul ini menyelamatkan Raja Amalek Agag dengan seluruh lembu tambun mereka, kambing domba mereka, dan seluruh harta kekayaan yang berharga diambil oleh Raja Saul. Nah, di sini Tuhan berkata bahwa 2 kali Tuhan memerintahkan Raja Saul, 2 kali pula Raja Saul ini tidak taat pada perintah Tuhan. Nah, ada dari ketidaktaatan Raja Saul ini ada di 1 Samuel 15 ayat 22, 26 sampai 28. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ayat 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab Tuhan itu telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Saul tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Nah, adik-adik, dari apa yang disampaikan Samuel kepada Raja Saul ini, itu adalah suatu peringatan yang terakhir. Nah, Tuhan di sini menghendaki Raja Saul mendengarkan perintah-perintah Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan,
Tapi Raja Saul tidak mau mendengarkan. Dan akhirnya Raja Saul pun ditolak oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada Raja Saul. Nah, adik-adik, di sini mengajarkan kita bahwa sebesar apapun yang kita berikan pada Tuhan, sebesar apapun persembahan yang kita berikan pada Tuhan, kalau kita tidak mendengarkan perkataan Tuhan, kalau kita tidak taat pada perintah Tuhan, itu adalah suatu kebohongan. Lebih baik kita mendengarkan perintah Tuhan, lebih baik kita menaati perintah Tuhan daripada kita mempersembahkan sebesar apapun persembahan kita tidak diperkenan Tuhan bila kita tidak mendengarkan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya cerita kakak bermanfaat bagi kalian semua. Kalian bisa lebih mendengarkan perintah-perintah Tuhan, menaati peraturan dari Tuhan. Nah, adik-adik, orang tua kalian, papa mama kalian itu adalah wakil kuasa dari Tuhan. Maka kalian pun juga belajar untuk taat pada papa mama kalian. Di saat papa mama kalian meminta kalian untuk mandi, untuk belajar, untuk makan, untuk istirahat, kalian juga harus belajar taat, belajar tunduk pada papa mama kalian. Karena papa mama kalian dipakai Tuhan untuk membuat kalian lebih baik di hadapan Tuhan. Adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kiranya apa yang kakak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau telah senantiasa menyertai kami. Oh, pada sidang anak-anak ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami awal, pertengahan hingga akhir. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Tuhan, apa yang telah didengar oleh anak-anak-Mu Tuhan, apa yang telah didengarkan oleh adik-adik kami semua Tuhan, kiranya bermanfaat bagi mereka. Oh Tuhan Yesus, kami semua mau belajar taat kepada diri-Mu, kami mau belajar mendengarkan setiap perintah-perintah-Mu. Sungguh Tuhan, kami serahkan semua anak-anak ke dalam tangan kasih-Mu. Jaga rawat mereka semua Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit maupun virus. Tuhan, di saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Karena keadaan kami semua lebih baik Tuhan. Sudah tidak terlalu terancam corona. Namun kami Tuhan, kami mau terus Tuhan mentaati protokol kesehatan. Sehingga kami juga senantiasa Tuhan belajar taat kepadamu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mengasihi-Mu. Amin.